Zaman modern Tiongkok. Pada era modern ini paling tidak ada 3 revolusi yang dicatat oleh para sejarawan. Yang pertama adalah revolusi yang terjadi pada tahun 1911. Revolusi kedua terjadi pada tahun 1928. Sedangkan revolusi ketiga terjadi pada tahun 1949. 3 revolusi itu kemudian menjadi pondasi bagi Deng Xiaoping, penerus Mao Zedong, untuk melancarkan reformasi, bukan revolusi lagi, yang secara cepat membangun sebuah Tiongkok modern dengan kebijakannya yang adaptif, berfokus pada pembangunan ekonomi, dan secara selektif mengadopsi sistem ekonomi pasar dengan karakter Tiongkok. Revolusi Sun Yat-sen tahun 1911. Pengaruh pendidikan Barat atas sejumlah intelektual Tiongkok yang memandang sistem monarki tidak cocok lagi untuk mempersatukan Tiongkok, kemudian menjadi energi bagi berbagai aksi pemberontakan. Sun Yat-sen adalah salah satu tokoh yang berada di barisan depan dalam pemberontakan untuk menumbangkan monarki lapuk yang telah berkuasa hampir 300 tahun itu. Perjuangannya berlangsung sepanjang hidupnya membuat ia kerap disebut sebagai Bapak Republik Tiongkok. Terlahir dari keluarga petani di sebuah desa dekat Kanton pada 12 November 1866, Sun Yat-sen menghabiskan masa mudanya di luar Tiongkok dan terinspirasi banyak oleh ide-ide nasionalisme dan demokrasi Barat berkat pendidikan dan pergaulannya. Di usia 12 tahun, ia sudah merantau ke Honolulu, Amerika Serikat, mengikuti abangnya yang menempuh pendidikan tinggi. Ia sempat pulang ke Tiongkok sebelum melanjutkan kuliah ke Fakultas Kedokteran di Hong Kong, hingga lulus pada tahun 1892. Ia kemudian membuka praktik di Makau dan Kanton, tetapi menjadi dokter ternyata tidak memuaskan hatinya. Ia justru dipenuhi hasrat besar untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan Manchuria, yang dianggapnya sebagai penyebab utama keterbelakangan Tiongkok. Sun Yat-sen kemudian meninggalkan dunia medis dan kembali ke Hawaii. Di sana ia mendirikan organisasi pergerakan, Sing Chung Hui namanya, masyarakat revolusioner rahasia yang memiliki cabang-cabang di Tiongkok dan di berbagai negara lain, dengan target tentu saja menggulingkan dinasti Qing lewat pemberontakan. Sayangnya pemberontakan ini gagal dan ia harus kabur ke Jepang yang memberinya perlindungan dengan status sebagai seorang pengungsi. Ketika berada di Jepang itulah ia merumuskan 3 sendi kedaulatan rakyat Sanmin-chui yang terkenal dan kemudian menjadi platform politiknya. Ketiga sendi itu adalah nasionalisme rakyat, demokrasi rakyat, dan kesejahteraan rakyat. Yang disebut terakhir ini sering ditafsirkan sebagai sosialisme, walaupun Sun Yat-sen sendiri mengakui tidak mengambilnya dari Karl Marx, melainkan dari Henry George. Ia bercita-cita menyatukan seluruh Tiongkok dengan 3 sendi itu, dan ia menganggap Tiongkok tertinggal sangat jauh dari bangsa-bangsa lain di dunia, dan karena itu saatnya untuk melakukan revolusi. Pemikiran Sun Yat-sen diterima luas di Tiongkok, walaupun di masa awalnya ia lebih banyak berada di pengasingan, buah pikirannya segera menginspirasi gerakan perjuangan di dalam dan di luar Tiongkok. Ia mendapat dukungan dari masyarakat Tiongkok perantauan, sementara negara-negara asing pun turut bersimpati kepada Sun. Reputasinya di dunia internasional sangat dipandang. Maka revolusi nasional di bawah arahan Sun Yat-sen meletus pada 10 Oktober 1911 di Wuchang. Sun sendiri masih berada di Amerika tatkala pemberontakan nasionalis berhasil menyerbu di kediaman Raja Muda di Wuchang. Mereka juga berhasil menguasai seluruh kota. Ketika Sun tiba di Tiongkok, oleh para pemimpin pemberontak, ia didaulat menjadi Presiden Republik Tiongkok dan dilantik pada tanggal 1 Januari 1912 di Nanjing.
Keesokan harinya, Sun Yat-sen mengumumkan sebuah proklamasi yang isinya menyatakan pemerintahan dinasti Qing sudah berakhir. Selanjutnya ia katakan bahwa landasan negara adalah rakyat, yakni berbagai suku bangsa yang menjadi komponen Tiongkok. Suku Han, suku Manchu, suku Mongol, suku Hui, dan Tibet. Sayangnya, kedudukan Sun Yat-sen sebagai presiden hanya sebentar. Ia segera digantikan oleh Yuan Shikai, panglima perang yang sangat berpengaruh kala itu yang menjadi andalan dinasti Qing. Ia satu-satunya tokoh yang memegang kendali atas militer. Penyerahan kekuasaan dari Sun kepada Yuan terjadi setelah terjadi tawar-menawar antara kekuatan pemberontak dan dinasti Qing. Sun Yat-sen bersedia menyerahkan jabatan presiden kepada Yuan dengan imbalan Kaisar Xuantong yang baru berumur 6 tahun bersedia untuk turun tahta. Era kekaisaran pun resmi berakhir dan Tiongkok menjadi republik tanpa pertumpahan darah. Namun revolusi masih jauh dari selesai. Pada perjalanannya konflik antara faksi-faksi politik dan pergerakan kebangsaan Tiongkok berlanjut di parlemen dan juga di kabinet. Yuan yang selalu merasa kursi kepresidenannya terancam oleh kelompok oposisi berusaha mengokohkan kekuasaan dengan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Ini membuat Sun Yat-sen dan pendukungnya kecewa berat. Mereka kemudian mundur ke Kanton dan mendirikan partai Kuomintang. Tidak hanya ingin menjadi presiden seumur hidup, Yuan Shikai yang berkuasa antara tahun 1911 sampai 1916, belakangan ingin pula melanggengkan kekuasaan dengan membangun dinastinya sendiri lewat niatnya menjadi kaisar. Rupanya ketika pada tahun 1915 ia bertemu dengan kelompok oposisi, ia menyadari bahwa negara republik tak bisa menjamin posisinya. Ia pun memanipulasi parlemen agar mengangkat dirinya menjadi kaisar. Ia menetapkan 1 Januari 1916 sebagai waktu penobatannya. Akibatnya, sebagian besar provinsi di Tiongkok Selatan melepaskan diri dari Beijing. Sun Yat-sen yang kala itu berada di Jepang juga menolak rencana Yuan. Terjadilah pemberontakan terbuka di berbagai provinsi, dimulai di provinsi Yunnan. Akibat tekanan itu, Yuan mengumumkan penundaan penobatan dirinya dan kemudian membatalkannya pada tanggal 22 Maret 1916. Tak sampai 3 bulan setelah itu, Yuan meninggal dunia yang menyisakan kekacauan besar di berbagai wilayah, terutama di Tiongkok Utara. Yuan pergi tanpa meninggalkan orang kuat yang bisa menggantikan perannya. Partai Kuomintang pimpinan Sun Yat-sen segera membentuk pemerintahan baru di Kanton dengan Li Yunhong, kala itu wakil presiden sebagai pemimpinnya. Namun keberadaan pemerintah pusat ini praktis tidak berkekuatan. Para gubernur militer atau penguasa lokal yang disebut juga warlord bertempur satu sama lain. Tiongkok menjadi kacau seperti mengulang kembali masa-masa penuh kemelut pada era perang antar negara tahun 476 sampai 221 sebelum Masehi di masa akhir dinasti Zhou. Kemelut itu masih pula diwarnai oleh adanya keinginan untuk kembali ke sistem kekaisaran. Chang Sun, seorang jenderal pendukung dinasti Qing, saat diberi kesempatan menengahi konflik, justru membawa 5.000 pasukannya ke Beijing dan membubarkan parlemen. Ia mengangkat kembali Kaisar Xuantong dan mengumumkan Tiongkok kembali ke sistem monarki. Pertikaian terus berlanjut dengan kekalahan di pihak Chang Sun yang menyebabkan Kaisar Xuantong hanya sempat berkuasa 12 hari saja. Rentang waktu tahun 1916 sampai 1928 dikenal dalam sejarah modern Tiongkok sebagai masa berkuasanya para raja perang. Revolusi Chiang Kai-shek 1928. Sementara para panglima berperang satu sama lain memperebutkan kekuasaan di berbagai daerah, nama besar Sun Yat-sen masih cukup didengar di wilayah Tiongkok Selatan.
Cita-citanya mempersatukan Tiongkok dalam negara republik tidak pernah padam, sehingga ia dipercaya untuk memimpin pergerakan kaum republik. Ia kemudian diangkat menjadi presiden pada bulan September 1917 dan dinyatakan sebagai satu-satunya presiden yang sah menurut undang-undang. Namun tidak ada satupun negara asing yang mengakui pemerintahan ini, menyebabkan Tiongkok terpecah menjadi dua. Pemerintahan Sun Yat-sen yang sering juga disebut pemerintahan Kuomintang dan pemerintahan Tan Chih-rui yang merupakan warisan Yuan Shikai. Sun Yat-sen terus berjuang menegakkan pemerintahannya walaupun mendapat tantangan keras dari pemerintahan Tan Chih-rui. Kedua belah pihak saling mengirimkan tentara dan berperang satu sama lain. Pemerintahan Sun Yat-sen sendiri juga tak sepi dari konflik. Seorang jenderalnya, Chen Qiuming, melakukan pemberontakan yang menyebabkan Sun melarikan diri ke sebuah kapal perang di Sungai Mutiara dan berlayar menuju Shanghai bersama Chiang Kai-shek, seorang jenderalnya yang lain, yang juga adik iparnya. Barulah setelah pemberontakan Chen dapat dipadamkan, ia kembali ke Kanton. Sun Yat-sen meninggal pada tahun 1925. Hari-hari sebelum kematiannya, sebetulnya ia sedang mempersiapkan diri berunding dengan lawannya untuk mencari jalan damai. Ia sudah berada di Beijing untuk perundingan itu tatkala kemudian menghembuskan napas terakhir. Kanker yang dideritanya tak sanggup ia lawan. Setelah kematian Sun Yat-sen, peranannya digantikan oleh Chiang Kai-shek. Walaupun pemerintahan Kuomintang secara resmi dipimpin oleh Wang Jiangwei sebagai presiden, Chiang Kai-shek adalah pemegang kekuatan real militer. Pada tahun 1926, Chiang Kai-shek diangkat menjadi Panglima Pasukan Pemukul Utara dalam sebuah rapat di Kanton. Misinya membebaskan Tiongkok dari cengkraman negara-negara asing dan para warlord yang menyengsarakan rakyat. Chiang Kai-shek berhasil menaklukkan para warlord tersebut dan selanjutnya menyatukan Tiongkok di bawah pemerintahan Kuomintang. Dalam menaklukkan para warlord itu, pasukan Kuomintang bekerja sama dengan Tentara Merah, pasukan Partai Komunis Tiongkok. Seorang penasihat militer Uni Soviet turut berperan dalam operasi militer pasukan pemukul utara tersebut. Dialah Jenderal Vasily Blücher, yang selain melibatkan pasukan militer, juga menyarankan dikerahkannya kader-kader komunis. Dua kota besar, Nanjing dan Shanghai, dijadikan target untuk dikuasai. Selanjutnya penyerbuan ke utara ini dilakukan dengan menggalang kekuatan kaum buruh dan tani setempat. Dalam waktu singkat, sejumlah kota besar di tepi sungai Yangtze jatuh ke tangan Jenderal Blücher. Dua kota Hankou dan Wuhan ia duduki. Sedemikian kuatnya cengkraman pasukan ini sehingga mereka berkeputusan memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Wuhan. Chiang Kai-shek juga berhasil merebut berbagai kota di sebelah timur termasuk Nanjing yang selanjutnya dijadikannya markas besar. Pada tahap ini kaum nasionalis Tiongkok mulai menunjukkan perpecahan. Ada dua ibu kota, Wuhan yang didominasi oleh sayap kiri komunis dan Nanjing yang didominasi sayap kanan Kuomintang. Barulah pada tahun 1928, dua kubu dalam Kuomintang ini dapat bersatu kembali. Jenderal Blücher dikembalikan ke Uni Soviet dan anggota partai yang pro-komunis diusir mengikuti Blücher. Hubungan Kuomintang dan komunis pun putus. Chiang Kai-shek diangkat menjadi Presiden Republik Tiongkok di Nanjing pada tanggal 10 Oktober 1928. Ia segera menata angkatan perang yang disebut Tentara Revolusi Nasional.
Kaum nasionalis pun berkuasa di Tiongkok yang berlangsung sepanjang tahun 1928 sampai 1937. Walaupun kaum nasionalis telah berhasil menyatukan Tiongkok, konflik dengan kaum komunis tak pernah pupus. Sejak Perang Saudara pada tahun 1927 yang dimenangkan kaum nasionalis, kaum komunis terus menggalang kekuatan. Oleh karena itu, Chiang Kai-shek terus berusaha menundukkan kaum komunis. Pada rentang waktu tahun 1930 sampai 34, Chiang Kai-shek paling tidak melancarkan 5 operasi pengepungan di wilayah-wilayah yang kaum komunisnya masih menunjukkan kekuatan. Di sana, Mao Zedong, salah satu pemimpin kaum komunis itu, telah memproklamirkan diri sebagai Presiden Republik Soviet Tiongkok. 4 dari 5 serangan yang dilancarkan Chiang Kai-shek itu berhasil ditangkal Mao dengan taktik gerilya. Pada serangan kelima, Chiang Kai-shek menambah pasukannya menjadi 700.000 orang, sehingga ratusan ribu rakyat tewas dan mati kelaparan. Mao Zedong pun dilengsarkan oleh Komite Sentral Komunis. Partai Komunis Tiongkok memutuskan menjalankan taktik perang kuno dan keberadaan Tentara Merah dihapuskan. Tetapi Tentara Merah di bawah pimpinan Mao tidak tinggal diam. Menghadapi kepungan itu, ia memutuskan memulai perjalanan panjang, mundur dan memutar untuk menembus blokade. Perjalanan itu dimulai pada tanggal 16 Oktober 1934 yang kelak dikenal sebagai Long March. Menurut catatan sejarah, perjalanan itu menempuh jarak 9.600 km yang memakan waktu 368 hari. Perjalanan rahasia itu dimulai malam hari, sehingga baru beberapa minggu kemudian tentara nasionalis sadar bahwa musuh mereka telah melarikan diri. Pasukan yang melarikan diri dalam Long March itu terdiri dari 86.000 prajurit, 15.000 personil non-kombatan, dan 35 perempuan. Panjang iring-iringan pejalan kaki itu mencapai 80 km dengan membawa logistik serta peralatan lain dalam gerobak kuda dan sebagian dipikul. Sebulan kemudian tentara nasionalis menutup rute penyeberangan Sungai Siang yang menyebabkan 50.000 tentara komunis tewas ketika berusaha menembus blokade. Dengan kepemimpinannya dalam Long March itu, Mao kembali menunjukkan kekuatannya dalam Partai Komunis Tiongkok dan diangkat kembali sebagai ketua pada bulan Januari 1935. Mao melanjutkan Long March, namun dalam beberapa bagian dengan rute yang berbeda. Dengan demikian, konsentrasi musuh yang mengejar mereka diharapkan juga ikut terpecah. Dalam Long March itu, Mao tidak menyerang. Tujuan perjalanan juga diubah menjadi ke Shanxi dengan harapan mendapat simpati rakyat dengan turut berjuang melawan Jepang. Mao dan rombongan tiba di Shanxi Utara pada 20 Oktober 1935. Mao disambut tentara berkuda dengan hangat. Pertempuran sepanjang jalan, serangan udara, dan kelaparan di antara pasukannya semua menjadi bagian sejarah yang tidak terlupakan. Long March setahun lebih itu melewati 24 sungai, 18 pegunungan, dan menyisakan hanya 4.000 prajurit yang tiba di tujuan. Sesudah itu, Tentara Merah berperang melawan Jepang dan sempat bersatu dengan kaum nasionalis. Tetapi perpecahan terjadi lagi dan kali ini Mao Zedong yang menang. Lalu menggunakan momentum itu memproklamirkan Republik Rakyat Tiongkok. Revolusi Mao Zedong 1949. Perang Tiongkok-Jepang berakhir pada tahun 1945 ketika Jepang kalah total dalam Perang Dunia Kedua. Pemerintah Republik Tiongkok yang masih dikuasai kaum nasionalis segera mengambil alih kekuasaan di seluruh pelosok Tiongkok. Pada saat yang sama, Zhu Te, Panglima Angkatan Bersenjata Partai Komunis Tiongkok,
mengeluarkan perintah agar tentara merah memasuki Manchuria. Ia meminta supaya perlucutan senjata terhadap tentara Jepang di daerah yang dikuasai komunis dilakukan oleh tentara merah. Ini tentu mengkhawatirkan pemerintah Tiongkok. Tentara merah makin menunjukkan kekuatannya karena ketika itu mereka menguasai daerah-daerah pedesaan yang sangat luas. Maka tak ada pilihan pemerintah Tiongkok meminta bantuan Amerika untuk menengahi konflik antara kaum nasionalis dengan komunis ini. Presiden Amerika Serikat waktu itu, Harry Truman, mengutus Jenderal George Marshall menjadi penengah sengketa. Solusi yang ia tawarkan yaitu peleburan tentara kedua belah pihak menjadi satu. Solusi ini tak berhasil. Pertempuran antara pasukan nasionalis dan komunis terjadi bahkan dalam skala yang lebih luas. Tentara merah makin hari makin dapat memperluas pengaruhnya. Apalagi Partai Komunis Tiongkok mencanangkan politik land reform yang membuat tanah-tanah milik tuan-tuan tanah diambil alih dan dibagi-bagi kepada kaum tani penggarap. Di sisi lain, pemerintahan Chiang Kai-shek yang berusaha menyusun pemerintahan multipartai ternyata tidak cukup memuaskan, karena tidak semua warga Tiongkok merasa terwakili. Yang dominan tetap Kuomintang. Ini turut menambah keberhasilan kaum komunis. Tentara merah kemudian merebut ibu kota Nanjing, sehingga pemerintah nasionalis memindahkan ibu kotanya ke Kanton. Tentara merah terus merangsek dan selanjutnya merebut Hangzhou, Shanghai, dan Qiangdao. Separuh wilayah Tiongkok praktis mereka kuasai dan ini mendorong Mao Zedong mulai berpikir membentuk sebuah negara Tiongkok berlandaskan komunisme. Mao membentuk panitia persiapan Majelis Permusyawaratan Politik yang terdiri dari 21 orang dan dia sebagai ketua dengan Zhou Enlai sebagai wakil. Dengan strategi yang disebut sebagai desa mengepung kota, Partai Komunis Tiongkok setapak demi setapak menyingkirkan Kuomintang dari panggung kekuasaan Tiongkok. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok yang beribukotakan Beijing. Bendera nasionalnya berubah menjadi berwarna merah melambangkan revolusi dengan 4 bintang kecil berwarna kuning di pojok atas yang masing-masing melambangkan kelas buruh tani borjuis kecil dan borjuis nasional. Sebuah bintang besar berwarna kuning yang dilingkari 4 bintang kecil tersebut melambangkan kepemimpinan Partai Komunis. Tentara merah kemudian menguasai Kanton sehingga pemerintah nasionalis memindahkan lagi ibu kotanya ke Chongqing. Tapi tak sampai setahun Chongqing pun jatuh ke tangan tentara merah. Lalu provinsi Yunnan dan Hainan menyusul takluk yang menyebabkan pemerintah nasionalis kehilangan tempat berpijak. Pemerintah Chiang Kai-shek terpaksa melarikan diri ke Taipei yang terletak di Pulau Formosa. Tiongkok pun memasuki babak baru, sebuah negara dengan ideologi komunis dan Mao Zedong sebagai pemimpin puncaknya. Selama beberapa dekade berikutnya, Mao menjadi matahari partai, tokoh sentral sejarah Tiongkok hingga wafatnya. Namanya tak hanya diidentikan dengan jabatan yang ia duduki, tetapi terutama oleh kiprah dan pemikiran-pemikirannya yang menjelma menjadi Maoisme. Reformasi Deng Xiaoping 1978. Adalah menarik untuk menyadari bahwa sampai akhir hayatnya, Deng Xiaoping tidak pernah menduduki jabatan nomor 1 di Tiongkok, entah sebagai ketua atau sekjen Partai Komunis maupun sebagai Perdana Menteri atau Presiden. Namun itu tidak menghalanginya menjadi penentu utama dalam percaturan kekuasaan Tiongkok pasca Mao. Bagaimana caranya?
Teng menempatkan orang-orangnya di posisi-posisi penting. Pada September 1980, Cao Ziyang, salah satu pengikutnya yang loyal, menjadi Perdana Menteri, sementara pendukungnya yang lain, Hu Yaopang, menjadi Sekjen Partai Komunis. Ini melapangkan jalan bagi Teng melaksanakan reformasi secara lebih efektif. Hua Kofeng pada awalnya masih ingin menunjukkan otoritasnya sebagai ketua Partai Komunis ketika dalam pertemuan puncak pimpinan partai. Ia mengajukan rencana pembangunan yang ambisius, meningkatkan pertumbuhan pertanian 4-5% per tahun, sehingga pada tahun 2000 Tiongkok mencapai modernisasi penuh. Namun Teng pada saat yang sama juga mengajukan rencana pembangunan yang lain, mengandalkan investasi asing dan kemajuan teknologi, serta mengirimkan mahasiswa ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Rencana Teng ternyata lebih menarik simpati kalangan pemimpin partai, yang menyebabkan Hua Kofeng praktis kehilangan dukungan. Pada November 1978, setelah guncangan politik dalam negeri mereda, Deng Xiaoping melakukan kunjungan ke sejumlah negara ASEAN, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di negara terakhir ini, ia bertemu dengan Lee Kuan Yew yang menasihatinya supaya membuka Tiongkok lebar-lebar untuk investasi asing. Lee juga menyarankan agar menghentikan ekspor ideologi komunisnya ke Asia Tenggara. Teng menerima nasihat itu. Ideologi semakin tak penting bagi Tiongkok, sebaliknya negeri itu makin rajin mengirim mahasiswanya belajar ke luar negeri, termasuk ribuan jumlahnya ke Singapura. Pada tahun 1979, Deng Xiaoping melakukan perjalanan resmi ke Amerika Serikat bertemu dengan Presiden Jimmy Carter di Washington. Deng mengunjungi Johnson Space Center di Houston, salah satu pusat teknologi ruang angkasa milik Paman Sam itu. Deng juga mengunjungi kantor pusat Coca-Cola dan Boeing di Atlanta dan Seattle, dua perusahaan multinasional papan atas yang telah mendunia. Sebelumnya Boeing mengumumkan akan menjual 749 pesawatnya kepada Tiongkok, dan Coca-Cola akan membuka pabrik di Shanghai. Jelaslah Deng ingin menunjukkan bahwa prioritas Tiongkok adalah pembangunan ekonomi dan pengembangan teknologi. Tantangan dari kaum konservatif memang masih muncul secara sporadis atas pilihan-pilihan Deng yang terkesan liberal. Namun dukungan kepadanya semakin besar melihat kemajuan-kemajuan yang terjadi. Kalangan akademisi memperdebatkan apakah Tiongkok masih tetap bisa disebut negara komunis dengan pilihan pada ekonomi pasar ini. Tetapi Deng memiliki argumentasi tersendiri untuk mematahkannya. Bagi Deng, jalan yang diambil Tiongkok tetap dalam kerangka sosialisme, kendati dengan perangkat ekonomi pasar. Sosialisme tidak berarti pemerataan kemiskinan, kata Deng. Ekonomi pasar atau ekonomi terencana bukan perbedaan mendasar antara sosialisme dan kapitalisme. Ekonomi terencana bukan definisi sosialisme, karena pada kapitalisme juga ada perencanaan. Sama halnya ekonomi pasar juga ada pada sosialisme. Ekonomi pasar dan perencanaan adalah cara mengendalikan aktivitas ekonomi. Secara anekdotal, pernyataan Deng yang lebih terkenal mengenai hal ini adalah, tidak peduli apakah kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus. Tidak seperti Hua Kofeng yang selalu manut bongkok pada Mao, Deng meyakini sebuah kebijakan tidak boleh langsung ditolak hanya karena dianggap tidak sejalan dengan Mao. Bagi Deng, kebijakan apapun, bahkan seandainya harus meniru apa yang terjadi di negara-negara kapitalis, tidak boleh diharamkan sepanjang berguna bagi tujuan menyejahterakan rakyat.
Kita tidak boleh takut mengadopsi metode manajemen yang dipakai oleh negara-negara kapitalis. Hal paling inti dari sosialisme adalah pengembangan sistem produksi. Kita memang harus khawatir jika terlalu berat ke kanan, tetapi harus lebih khawatir lagi bila terlalu berat ke kiri, kata Teng. Reformasi ekonomi Tiongkok yang secara harafiah disebut reformasi dan keterbukaan, yang pada awalnya dijalankan dalam 2 tahap. Tahap pertama pada akhir tahun 1970-an hingga 80-an ditekankan pada dekolektivisasi sektor pertanian dan membuka diri terhadap investasi asing. Para petani diberi tanggung jawab mengelola tanah negara dan boleh menyimpan hasilnya setelah menyetor porsi negara. Ini merupakan pelonggaran signifikan dibanding sistem pertanian kolektif di masa Mao. Pada akhir 1970-an, pasokan dan produksi pangan di Tiongkok sangat minim dan sudah berulang kali diingatkan bahaya terulangnya bencana kelaparan tahun 1959. Teng meresponnya dengan dekolektivisasi tersebut yang berhasil meningkatkan produktivitas pertanian dan menaikkan kesejahteraan ratusan juta petani di pedesaan Tiongkok. Reformasi juga diterapkan di sektor industri perkotaan untuk meningkatkan produktivitas. Sistem 2 harga diperkenalkan. BUMN, badan usaha milik negara, dapat menjual kelebihan kuotanya pada harga yang ditentukan atau sesuai harga pasar. Sementara itu, untuk pertama kalinya, para wira swastawan diberikan kesempatan membuka usaha. Investasi asing mulai masuk dan difasilitasi dengan baik. Teng membuka berbagai zona ekonomi khusus yang lebih bebas dari kungkungan birokrasi. Daerah-daerah ini kelak menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Tahap kedua reformasi berlangsung dari tahun 1980-an hingga 90-an, menekankan privatisasi dan subkontrak berbagai bisnis BUMN dengan menghilangkan kontrol harga. Kebijakan yang bersifat proteksionis juga dihilangkan, sementara regulasi yang berlebihan dipangkas. Monopoli BUMN di sejumlah sektor seperti perbankan dan perminyakan tetap dipertahankan, namun sektor swasta diberi kebebasan sehingga tumbuh dengan pesat. Pada pertengahan dekade 90-an, desentralisasi kontrol pemerintah berlangsung dengan memberikan otoritas yang lebih besar kepada pemerintah provinsi. Perusahaan milik Pemda tetapi beroperasi secara swasta juga mulai meraih pangsa pasar yang signifikan. Teng membuka kembali Shanghai Stock Exchange yang ditutup oleh Mao 40 tahun lalu. Dari tahun 1978 hingga 2011, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak ada preseden dan padanannya dalam sejarah dunia dengan rata-rata 9,5% per tahun. Tiongkok kini menjadi negara kedua terbesar secara ekonomi setelah Amerika Serikat.